Ini perintah undang-undang loh, bukan maunya polisi. Kesepakatannya bersifat tertutup, tidak dibuka ke publik. Harus dong, namanya pemulihan itu apa sih kesepakatannya? Apakah katakanlah Bang Egy mengakui ijazah Pak Jokowi tidak asli atau tidak? Betul nggak? Itu hal esensinya kan di situ. Itu perintah undang-undang di poin keduanya. Sampai gitu sekarang loh. masih misteri? Kan tidak, makanya saya bilang tadi ini setengah kopling. Kedua, keempat di ayat 4-nya cabut laporan. Jadi apa konsekuensinya atau efek domino daripada pencabutan via RJ yang dilakukan oleh teman-teman polisi, yaitu pencabutan laporan atau pengaduan. Kalau laporannya sudah ditarik menggunakan LP yang sama, ingat loh LP-nya sama loh ini. Nomornya sama. Maka secara teknis penuntutan terhadap teman-teman Roy Suryo CS sudah cacat prosedur. Otomatis. Nah tidak bisa memisahkan peristiwa pidana itu dipisahkan karena itu satu kesatuan gitu loh. Dia unsplit gitu loh. Secara sederhana harusnya RRT juga lepas dari jerat pidana. Iya kecuali Dan kalau mau tidak lagi dibikin menyandang laporan polisi baru. tersangka. Kecuali mau dibikin LP baru gitu loh. Ini kan selalu yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Kalau memang nanti enggak ya buat laporan polisi baru. Tapi kalau LP itu jadi dasar. Sebentar. Soal poin ini agak-agak rancu nih. Soal poin ini Pak Arianto dulu boleh. Sebentar. Enggak, baru ini di salah satu yang poin 2C itu demi hukum. Jadi penghentian ini demi hukum. Jadi bukan permintaan. Kami itu meminta untuk polisi menegakkan hukum. Bukan demi RRT, bukan demi Jokowi maksudnya. Demi hukum. Karena itu satu laporan dengan satu nomor laporan, ya kan? Dengan adanya SP3 dicabut. Otomatis karena laporan itu ada 8 orang, oh jadi 2 aja deh. Yang nggak bisa dong. Wong nomor laporannya 1. Semuanya harus gugur. Nah itulah yang kami ajukan surat ke Irwasum. Bukan kami mau damai, tidak ada sedikit pun tersirat di otak kita kami mau damai. Itu kan pemaknaan daripada bunyi di undang-undang. Ya. Tapi saya ingin jelaskan gini ya Pak ya. Ini yang tadi saya katakan sengketa antara A dan B itu tadi. Di dalam yang ditangani oleh penyidik sekarang ini dengan 700 bukti itu Pak. Itu bukan dari satu LP tadinya. Tadinya dari 3 LP. Kemudian jadikan satu. Maaf ya, saya pengacaranya Pak. Bapak nggak tahu. Ada nomornya kok. Loh yang enggak dong, kalau keliru kan tersesat. Jangan menyesatkan. Ya. Sebentar, Itu LP apa satu LP? nomor, Ini, Pak. satu LP Kan dengan LP satu yang di nomor. Polda Metro itu Pak. Itu Bukan ada beberapa. Itu kan dari polsek dikumpulkan jadi satu. Ada 3 LP. Awalnya Ini Satu asumsi dari- ini dia, bukan yang satu fakta. dari Pak Jokowi Tadi sendiri. ngomong fakta. Faktanya Kemudian dijadikan apa satu, perlu saya tunjukkan? Dan dibikin satu LP waktu itu. Satu Di nomor. dalam teknik penyidikan itu Pak. Itu kalau yang namanya menyidik itu tadi adalah masih akan dicari nanti. Jadi kalau SP itu Peristiwanya dicabut, apa? jadi Ini tadi Pak ya, yang namanya tadinya 12 orang itu. Itu bukan tidak 12 orang itu sama-sama melakukan perbuatan yang sama. Satu-satu masing-masing mempunyai perbuatan yang ada nilainya sendiri-sendiri. Jadi yang paling bagus logikanya itu penyidikan satu LP satu orang. ini Mesti berdasarkan yang berbalik fakta, gitu. bukan logika. Terserah, fakta. Itu pemikiran polisi gitu Pak ya. Hukum itu Makanya bukan kemarin fakta, itu Pak Arianto. Dan kemudian yang kedua pengertian mengenai RJ. Nggak bisa logika. RJ itu bukan pidana kemudian satu LP habis bukan Hukum begitu. itu ada kepastian hukum. RJ itu adalah siapa korban Bukan dan soal pelaku. RJ, Pak. Dia akan menyelesaikan dengan baik. Itulah kalau yang main Pak. Begini loh Pak, Tentang RJ ini kesepakatannya, memang tambah. ya, karena Kesepakatan ini itu undang-undang baru. Tidak harus ada tertulis kesepakatan. Sebentar. Dengan orang mengatakan. Karena undang-undang Pak Egy dengan Pak Jokowi sudah sepakat. Itu sudah penyidik sudah menganggap itu ada kesepakatan. Dan di dalam RJ yang baru Pak. Abang, Ini bukan hanya ada kesepakatan. saya selah. Kalau ada kesepakatan itu kemudian Pak dikerjakan Arianto, satu Pak minggu. Arianto. Itu nanti tidak laku itu. Nggak bisa disampaikan. Pak Arianto saya selah. Kalau Ya. kita lihat dari konstruksi perkara ini, itu ada 4 laporan polisi. 4 LP malah ya awalnya. 4 laporan polisi. LP 978 itu atas nama Pak Andi Kurniawan. LP 1387 itu juga ada di Polda Metro Jakarta Selatan. Itu kan Lecumanan. Terus ada LP Maret Samuel Suken itu 5 Mei 2025. Dan yang punya Pak Jokowi itu ada pada LP 2831 tanggal 30 April 2025. Jadi ada 4 LP. Tapi titik domainnya itu ada pada Pak Jokowi tentunya.
Sewaktu Pak Jokowi tadi memilih keadilan mekanisme restoratif justice, seharusnya runtuh semuanya. Ya, Kalau itu kita mau silakan bilang pendapat- logika hukumnya ya, betul nggak? Dari Silakan antara pendapat empat itu. Bapak sebagai pakar gitu Pak. Tetapi penafsiran daripada penyidik itu gitu Pak. Kalau kita menyidik itu ya satu orang, satu perbuatan, satu LP yang ideal kayak gitu Pak. Nggak Tetapi bisa kan yang dong, ini untuk, Pak. ya silakan Bapak mengatakan nggak bisa. Saya Restorasi ini penyidik justice Pak. kan gitu. baru di undang-undang. Itu Di pendapatnya undang-undang ini penyidik kan kayak gitu baru, Pak. Saya kemarin Nggak bisa. nanyakan sama penyidik, Dek, ini akan Anda bikin satu orang satu LP atau siap, dan untuk sementara ini kita gelombangkan jadi satu dulu. Nanti Inilah, akan mengerucut pada satu persatu. Ini logika Itulah, kita itu. lompat-lompat kalau begini. Silakan. Apa itu pendapat saya- penyidik kayak gitu. Pak, Oh nggak Pertanyaan bisa, kenapa? penyidik harus tunduk sama undang-undang, Iya, atas tunduk perintah sama undang-undang. Kalau mau tunduk sama suka-suka undang-undang. buat apa negara hukum, buat ada undang-undang. Hukum Tidak ada acara undang-undang pidana yang mengatakan, dipakai itu ya, adalah Pak kalau Lex satu LP dicabut, itu Lex semua Scripta. tidak ada. Bapak harus tunduk untuk Tunduk membatasi pada kekuasaan undang-undang. alat Tapi negara. inilah Itu harus ada hukum acara pemahaman kami pidana. pada undang-undang. Gak bisa suka-suka. Kalau Kalau memang suka-suka ini dianggap berabe tidak- dong. Ya, Kalau Pak memang Arian. ini dianggap melawan hukum, silakan di Pak pra-peradilan. Arianto sudah baca pasal 79 Silakan di enggak? pra-peradilan. Jadi jangan cuap-cuap kayak gini. Bukan gini, pra-peradilan, Bapak harus tahu apa mekanisme prapi, Iya, itu apa jelas. yang harus digunakan di RJ. Iya. Pintu Kalau masuk dalam perkara kesalahan ini formal, adalah RJ. silakan aja di pra, Pak. Tidak bisa kita Pak tuduh Arianto bahwa itu sudah tidak tahu. Kok jadi bawa ke Kata pra? Saya Nggak, tetap siapa punya tahu pengalaman kalau boleh kayak gitu. ditafsirkan memang undang-undang. Iya, liar dong. Nggak, Saya kan kira nggak tahu, undang-undang jadi itu ngeri. semua ditafsirkan, Pak. Pak, Tapi Beda-beda ngeri dengan juga kita Pak yang kalau luar kemudian biasa. undang-undang ditafsirkan sama Sebentar, polisi. sebentar. Susah. Kalau hukum acara pidana itu tidak boleh Pak, Bapak boleh baca, tidak boleh penafsiran Semua Pak. punya penafsiran yang berbeda, tapi kita harus iklan Semua dulu, Bapak. penafsiran Ya, Banyak sebenarnya yang nggak tentang semudah demokrasi. itu. Kami akan segera kembali pemirsa. Halo semuanya guys, kita kembali review setiap komentar-komentar netizen. Ini bukan hanya penasehat tetapi pemenyesat hukum rugi sekali pajak rakyat untuk bayar model bagi beginian. Wajar kalau Polri perlu direformasi, penasehat Polri-nya aja seperti ini. Penasehat Polri dari Termul bikin rusak negara hukum. TV One kalau dihadirkan penasehat Kapolri yang paham hukum pidana. Gak heran sih institusi Polri sudah rusak serusak-rusaknya dan hancur sehancur-hancurnya. Kehancuran kepolisian dengan adanya penasehat bikin abrol-adol. Ini yang bikin Polri gagal menegakkan hukum di mata masyarakat. Penasehat Kapolri kualitasnya seperti ini, kacau. Semua akan berakhir dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Monggo jalan mana yang akan dipilih. Penasehat Kapolri bodoh hukum kok dipakai negara. Sangat bodohnya seorang penasehat Kapolri. Penasehat kok gini amat mulek. Di negara hukum semuanya wajib patut taat hukum dan aturan negara siapapun, terutama penyelenggara negara bertindak tegas, tidak pandang bulu. Bila dipanggil ke pengadilan hormati hukum, datang sadar hukum, jangan orang pintar kebelinger. Penasehat itu Termul yang menyamar. Kacau penasehat Kapolri-nya, waduh malu-maluin. Penasehat Termul bukan penasehat Kapolri, malu-maluin institusi Polri. Pembohong itu selalu berbohong untuk menutupi kebohongannya. Arianto sudah tuir, udah error otaknya, sakit-sakit negara ini kalau penasehat Polri kayak dia. Termul Arian sok tahu Polri rusak gara-gara orang satu ini. Masalah ijazah harus segera dong palu di pengadilan secepatnya biar gak gaduh terus. Memalukan penasehat gajinya dari rakyat, kurang cari tambahan dari Termul. Ini Arianto penasehat Jokowi, bukan penasehat polisi. Penasehat Kapolri dan Kapolrinya harusnya dipecat. Ngeri. Nyepot orang-orang yang otaknya sudah sungsang dan hatinya busuk serta lidah penjilat sangat sulit sekali pernah berpangkat
jenderal atau presiden, apalagi wapapres. Lagi Ramadan begini, lihat nasihat Polri malah bikin emosi. Penasehat kok begini amat ya. Polri kalau tidak mau patuh undang-undang sebaiknya kalian mundur. Kalau tidak sanggup urus negara bidang keamanan. Ingat, negara tidak butuh polisi bodoh, tapi negara butuh polisi yang patuh aturan. Ini penasehat Kapolri. Gini amat, menyesatkan, keterangannya tidak logis. Mau-maunya penyidik tidak patuh pada aturan hukum. Untung penasehat polisi, masyarakat terus menilai, menonton apa yang sedang Anda lakukan. Jangan Anda lupa akhir. Inilah kalau polisi terusan salah penafsiran, kacau jadinya. Penasehat Polri terlihat tidak di posisi netral. Betul, dahunya Komjen Pol Ogroseno, satu laporan harus menggugurkan 8 tersangka. Ngeri dengan kepolisianmu yang tidak ngaco kepada pasal-pasal hukum KUHP. Mana teriak yang dulu Pak Arianto diam. Dah istirahat aja Pak. Penasehat Polri kok bela Mukidi, seharusnya bela rakyat. Penasehat Polri kayak gini kok masih dipakai terus, bikin malu Polri aja. Penasehat Polri dibayar uang rakyat tapi berpihak, tidak berpendapat objektif. Orang tua sok paling benar. Ini penasehat yang harus dinasehati, karena sepertinya penasehat ini sudah dikeluar dari jalur, sudah berada di jalan yang salah, sudah hilang dari kejujuran. Harus diluruskan dengan kejujuran, biar kebohongan semuanya menjadi sirna. Pantesan kepolisian bobrok penasehatnya, otak hukumnya dangkal. Kenapa masih dipakai penasehat kerajaan? Penasehat Kapolri. Penasehat JKW yang bertopeng kepalsuannya hanya tunduk di telunjuk majikan, bukan undang-undang memuakkan. Parianto, carilah nafkah untuk keluarga yang halal, jangan jadi pembohong, kasihan keluargamu. Penasehat Kapolri adalah Dajjal model sekarang. Penasehat Kapolri harus tegakkan hukum, utama jujur, adil, dan tamparan, jangan melihat materi. Kelihatan parahnya Kapolri tercermin dari penasehatnya yang koplak undang-undangnya dan perkap ditabrak dengan seenaknya. Hukum dibuat mainan, rusak